Sahabat RTV, di penghujung tahun ini, kasus pembunuhan disertai mutilasi kembali menggemparkan warga di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya ditemukan di satu lokasi, bahkan potongan jasad disebar di 3 lokasi berbeda. Dari hasil penyelidikan, polisi pun mengetahui bahwa identitas korban adalah seorang pria. Yang mengejutkan, pembunuhan oleh para pelaku yang berjumlah lebih dari 1 orang didasari persoalan dendam dan sakit hati. Selamat malam sahabat RTV, saya Stefani Deversta akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan laporan khusus akibat sakit hati teman dibunuh dan dimutilasi. Selengkapnya di Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Warga Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, geger dengan penemuan potongan tubuh manusia yang terbungkus dalam kantong plastik dan diduga potongan tubuh tersebut merupakan korban mutilasi. Kurang dari 24 jam, petugas kepolisian Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi berhasil mengidentifikasi nama dan alamat rumah korban mutilasi. Suasana pagi yang cerah pada Sabtu 27 November 2021 berubah menjadi mencekam di wilayah Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga tiba-tiba digegerkan oleh peristiwa tak biasa, yaitu penemuan potongan tubuh manusia di pinggir jalan. Potongan berupa tangan dan kaki, terbungkus plastik berwarna hitam serta kemeja berwarna hijau muda ditemukan warga di depan sebuah tambal ban di Jalan Raya Pantura, Kedung Waringin. Polisi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Potongan tubuh yang diduga menjadi korban mutilasi tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta untuk dilakukan otopsi. Kurang dari 24 jam, gerak cepat petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi akhirnya berhasil mengidentifikasi nama dan alamat rumah korban mutilasi. Korban diketahui bernama Rido Suhendra, berusia 28 tahun, yang sehari-hari berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Ia merupakan warga Kampung Buek, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut pengakuan paman korban, sebelum ditemukan tewas, 2 pekan sebelumnya Rido sempat berpamitan kepada keluarga untuk mencari tempat kos. Bahkan 2 hari sebelum kejadian, ibu korban sempat menelepon dan korban berjanji akan segera pulang ke rumah. Terakhir waktu WA minggu kemarin disuruh pulang sama ibunya, dia bilang ntar hari Senin pulang. Kalau sudah gajian, rupanya dia mau ngasih surprise atau apa sama orang tua, kita nggak tahu. 2 hari yang lalu masih bisa kontek-kontekan dan HP-nya masih dicek, masih aktif dengan ibunya. Tapi mulai kemarin pagi HP-nya sudah aktif, sudah tidak aktif dan lost contact. Kasus pembunuhan disertai mutilasi ini ditangani tim dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota. Polisi pun bekerja keras untuk mengungkap pelaku serta motif di balik aksi pembunuhan keji ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan, Turn Back Crime, RTV. Setelah identitas korban diketahui, polisi pun langsung menelusuri jejak pelaku yang menewaskan Rido Suhendra. Tidak disangka pelaku yang berjumlah lebih dari 1 orang merupakan teman main korban. Penemuan potongan tubuh manusia berupa tangan dan kaki di Jalan Raya Pantura, Kedung Waringin, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membuat polisi bergerak cepat untuk mengusut kasus ini.
Setelah polisi berhasil mengungkap identitas korban, yaitu seorang pengemudi ojek online bernama Rido Suhendra, misteri tewasnya korban semakin terkuak. Dua pria berinisial MAP dan FM kemudian dinyatakan sebagai orang yang bertanggung jawab atas tewasnya Rido Suhendra. Keduanya ditangkap polisi 1 hari pasca penemuan potongan jasad korban. Tanpa perlawanan, kedua pelaku juga menunjukkan lokasi yang dijadikan tempat eksekusi membunuh korban. Tak ada yang menyangka jika tempat penitipan sepeda motor di kawasan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ini menjadi lokasi pembunuhan sekaligus mutilasi tubuh korban. Menurut warga, 1 hari sebelum potongan jasad korban ditemukan, salah seorang pelaku yang bekerja di tempat penitipan motor tersebut sempat terlibat keributan dengan warga lain. Namun belum dapat dipastikan apakah keributan yang terjadi antara pelaku dengan korban Rido Suhendra. Yang ribut itu siapa aja, Pak? Antara pelaku sama korban doang, berdua, Pak? Bagaimana? Banyakan yang ributnya? Ya, temen bawa golok doang, ributnya sama siapa-siapanya nggak tahu dah, kurang tahu. Oh, yang bawa golok itu pelaku? Iya, pelakunya. Tapi si pelaku ini nyari-nyari korban pada saat itu bawa golok itu. Iya. Selain 2 pelaku, polisi turut menangkap 1 pelaku lain yang sempat buron dari kejaran polisi. Pelaku ketiga berinisial ER ditangkap di rumahnya di wilayah Tambun, Kabupaten Bekasi tanpa perlawanan. Total ada 3 pelaku yang ditangkap dan terlibat dalam tewasnya Rido. Ketiga pelaku memiliki peran masing-masing. Pelaku MAP berperan menganiaya korban hingga tewas menggunakan senjata tajam. Sementara FM dan ER memegangi tubuh korban saat dianiaya. Dari penangkapan pelaku ER, polisi menyita sebuah mobil yang digunakan para pelaku untuk membuang potongan jasad korban. Untuk MAP dan FM sudah kita lakukan penahanan. Kemudian untuk ER masih dalam pemeriksaan, tapi endingnya nanti akan lakukan penahanan juga. Terus tambahan barang bukti dan yang penangkapan terakhir ini? Untuk tambahan barang bukti yang terakhir kita dapatkan yaitu alat yang digunakan yaitu 1 buah mobil berwarna merah. Diketahui para pelaku memutilasi jasad korban menjadi beberapa bagian dan dibuang di 3 lokasi di wilayah Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. Potongan tangan dan kaki ditemukan di Jalan Raya Pantura Kedung Waringin, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Bagian badan ditemukan di Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Sementara potongan kepala korban ditemukan di Jalan Pangkal Perjuangan Bypass, Tanjung Pura, Karawang Barat. Menurut seorang warga, potongan badan korban ditemukan di pinggir jalan, terbungkus kain, terpal, dan selimut, kemudian dimasukkan ke dalam karung. Alat pembungkus potongan tubuh ini kemudian disita polisi dan dijadikan barang bukti. Badannya doang. Oh, badannya aja. Itu korban mutilasi kok? Kayaknya mutilasi. Itu hanya badannya aja yang tanpa kepala? Badannya aja, kepala nggak ada, kaki nggak ada. Ini nggak ada. Kayak terpal, terus baju-bajunya. Oh. Dibungkus dulu, oh dikarungin. Seluruh potongan jasad Rido Suhendra yang berhasil ditemukan kemudian dibawa polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi dan diotopsi sebelum diserahkan kepada keluarga korban. Namun muncul sebuah pertanyaan besar. Apa yang membuat korban dibunuh dengan cara yang keji oleh para pelaku? Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan, Turnback Crime, RTV. Isak tangis keluarga, kerabat dan rekan kerja korban tak terbendung lagi saat jenazah Rido tiba di rumah duka. Informasinya usai jeda, tetap di Turnback Crime.